Hai Bravers, bertemu lagi dengan aku Gaby dan masih dengan orang-orang hebat yang ada di kontak center. Nah, kali ini kita pengen cari tahu lagi tentang pengalaman menarik siapa nih yang akan kita gali. Tema kali ini kita juga pengen ngebahas tentang Welcome to a New Year with New Opportunities karena sudah di penghujung akhir tahun ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kali kita pengen mengevaluasi previous resolusi apa sih yang sudah pernah kita buat di akhir tahun lalu ya untuk di tahun 2023 ini. Nah, untuk kali ini sudah ada narasumber hebat kita ya. Ada Pak Gading. Boleh Pak Gading untuk menyapa Bravers semuanya di sini, Pak Gading? Halo Bravers, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Gaby baik kabarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Gading. Nah, Pak Gading boleh di-share juga sekarang Pak Gading di Radikari ini posisinya sebagai apa ya Pak ya? Saya di Radikari itu posisinya di Group Head Operation. Wah, Group Head Operation. Baik, Pak Gading. Pak Gading, kita mau izin nih Pak Gading untuk tanya-tanya sedikit biar teman-teman yang lain juga bisa tahu nih cerita tentang Pak Gading di dunia kontak center ini. Nah, sebelumnya Pak Gading sendiri sudah berapa lama Pak berkarir di dunia kontak center? Oke, banyak juga nggak apa-apa sih Mbak. Oh, banyak juga nggak apa-apa. Bicara saya bergerak atau berterjun ya di dunia operation itu dari tahun 2009. Wow. Tahun 2009 saya meniti karir pertama kali menjadi agent sebagai contact center di salah satu BPO. Kemudian proyek yang saya pegang salah satunya adalah telco. Itu ya 2009 jadi agent, kemudian sampai di 2015 saya di telco gitu ya. Artinya itu di Jogja teman-teman. Jadi Jogja itu pada tahun tersebut 2008-2009 itu adalah mungkin satu-satunya BPO yang baru ada di sana gitu ya, di Yogyakarta terutama gitu ya. Nah, seiring berkembangnya BPO tersebut gitu ya, alhamdulillah saya diamanahi. Saya pernah menjadi QA, kemudian saya pernah dulu ada di BPO tersebut itu ada namanya post country training gitu ya. Artinya saya dan teman-teman yang lain ada studi banding di Malaysia gitu ya selama 6 bulan. Kemudian after 6 bulan saya pulang di tahun 2011 kalau nggak salah itu ya, 2011 saya jadi QA. Kemudian di tahun 2013 kalau 2012 atau 2013 lah ya, saya jadi tim leader. Artinya proses yang saya jalanin sampai dengan tahun ini gitu ya, ya prosesnya startnya dari awal teman-teman. Artinya tidak ada proses yang instan gitu ya, semuanya berproses gitu kan. Tinggal kita bicara di contact center itu seperti piramid gitu ya. Artinya semakin ke atas tuh semakin kecil, sedangkan di bawah itu kita berkompetisi lah ya dengan teman-teman semakin banyak gitu. Artinya untuk naik satu jenjang lagi ke TL, ke SPV, ke Asmen, ke OM gitu ya. Artinya itu secara kebutuhan, secara rasio kan semakin kecil gitu. Artinya teman-teman harus punya semangat yang luar biasa untuk mencapai di titik-titik tertentu yang memang menjadi tujuan teman-teman sih. Betul. Sampai pada akhirnya saya menggabung ke Radikari di tahun 2019 gitu ya. Dulu saya bergabung di 2019 jadi Head of Operation. Salah satu proyek yang saya di manage sama saya adalah salah satunya perusahaan finansial teknologi gitu ya. Kemudian beberapa proyek gitu sampai di tahun 2022 atau 2021 akhir lah ya. Saya dikepercayakan untuk menjadi di grup head Mbak Gaby. Wow, prosesnya cukup panjang ya Pak ya sampai di titik ini, mulai dari awal banget agent, kemudian sampai sekarang Pak Gading sudah ada di posisi group head ya Pak Gading ya. Nah, dari pengalaman yang cukup banyak ini Pak dan cukup panjang juga ya Pak ya, itu pasti Pak Gading dan tim tentunya sudah
melakukan banyak evaluasi. Nah, karena kita sudah di penghujung akhir tahun nih Pak, nah kita Ya, juga pengen tahu evaluasi apa yang sudah Pak Gading list nih untuk resolusi di tahun 2023 ini. Biasanya resolusi itu ada di akhir tahun ya Pak ya. Tapi ya. kita pengen tahu nih untuk di tahun 2023 ini Pak Gading sudah pernah punya resolusi apa aja nih Pak. Nah, yang sudah berhasil mungkin ada beberapa part dan kemudian mungkinkah ada yang belum berhasil juga Pak? Boleh di-share juga Pak. Oke. Bicara resolusi di 2024 nantinya lah ya Mbak, artinya betul bahwa ada beberapa hal yang belum tercapai di tahun ini gitu ya, sehingga harapannya di tahun depan itu kita bisa mencapai resolusi tersebut gitu ya. Nah, bicara di BPO gitu ya Mbak, artinya PR terbesar kita di BPO adalah people gitu ya. Dengan masing-masing layanan, masing-masing punya culture yang berbeda-beda, punya bisnis proses yang berbeda-beda gitu ya. Artinya kemudian kita selalu didekatkan dengan adanya attrition gitu ya, quality yang memang selalu perlu ada improvement gitu ya. Tidak selesai atau tidak puas diri sampai di level titik tertentu gitu ya, karena tadi yang kita manage selain dengan sistem proses juga ada people gitu yang menjadi peran besar dan keberhasilan di dunia BPO tersebut gitu ya. Artinya di 2024 pastinya ada yang kita mau fokuskan adalah peningkatan kualitas layanan gitu ya. Artinya fokus pada peningkatan kualitas layanan diberikan kepada klien-klien kita dan meningkatkan efisiensi secara operasional dengan penerapan teknologi yang terbaru pastinya. Kenapa teknologi? Karena kita bicara di 2003, 2024 kan teman-teman juga sudah tahu lah begitu cepat berkembangnya secara sisi teknologi gitu ya. Sekarang sudah ada AI gitu ya. Kemudian ada hal-hal apa yang bisa kita support dari sistem untuk untuk meningkatkan kualitas layanan kita terhadap klien-klien kita. Nah, itu yang akan dan sedang dilakukan oleh teman-teman di Redikari dari sisi sistem apa aja sih gitu ya yang bisa mensupport teman-teman di operation di layanan sehingga bisa memberikan layanan yang terbaiknya. Kemudian di 2024 pastinya kita bicara 2023, sebelumnya 2022 gitu ya. Artinya kita sudah didekatkan dengan adanya peningkatan keamanan data gitu ya. Artinya itu sudah menjadi standar bahwa saat ini kita sudah ISO 27001 gitu ya. Artinya bagaimana kita meningkatkan keamanan data, menetapkan standar keamanan yang lebih tinggi gitu ya, sehingga klien-klien kita trust terhadap apa yang mereka berikan ke kita terkait data-data dokumen customer-nya gitu ya, itu bisa terjaga dengan baik. Kemudian tidak kalah lupa yang sangat penting adalah peningkatan atau membangun SDM yang mutu gitu ya, lebih bagus artinya gitu ya. Nah, di kita sedang coba siapkan development untuk SDM kita gitu ya. Ini pasti ada investasi lah dari Redikari gitu ya. Harapannya dengan adanya pengembangan atau development dari sisi SDM bisa memotivasi kemudian bisa memberikan layanan yang terbaik gitu. Kemudian kita juga harus tahu merespon industri saat ini seperti apa gitu ya. Harus bisa beradaptasi dengan dari sisi klien kita, kebanyakan klien kita kan startup, artinya kita juga harus merespon tren industri mereka. Mereka mau kemana sih sebetulnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita coba belajar untuk mengetahui apa sih sebetulnya kebutuhan customer kita. Voice of customer kita sih apa sih sebetulnya gitu ya, karena di masing-masing project kan beda-beda. Artinya kalau kita sudah tahu apa sebetulnya customer kita maunya apa gitu ya, kita bisa identify gitu. Nah, itu jadi suatu hal yang baik buat kita nantinya sih Mbak Gaby. Mungkin itu ya Mbak Gaby ya, artinya ada beberapa hal lah ya yang perlu kita sama-sama bareng-bareng, artinya ini tidak bisa hanya jajaran manajemen Redikari saja. Betul, Pak. Artinya resolusi ini bisa tercapai dengan semangatnya teman-teman Braver semuanya sih Mbak Devi. Iya. Karena resolusi ini juga penting biar kita dapat dipercaya oleh klien secara penuh ya Pak ya. Mulai tadi dari keamanan datanya, kemudian banyak terkait development begitu ya Pak ya. Ya, nah mungkin dari beberapa resolusi yang mungkin sudah Bapak Gading dan tim list, mungkinkah yang di tahun 2023 ini belum berhasil nih Pak akan dilanjutkan untuk 2024 ya Pak ya? Ya.
Betul. Pastinya bukan belum berhasil mungkin ya Mbak, tapi lebih Berproses ya Pak ya? berproses gitu ya. Iya. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa kita punya manage people itu berbeda dengan kita manage yang lain lah ya. Artinya Ya. perlu seni, perlu ada personal touch ke teman-teman gitu. Nah ini yang selalu berproses gitu ya. Artinya apa sih? Karena kita berkembangnya zaman juga secara karakter masing-masing kan udah berubah lah. Karena generasi Gen Z, ada apa Ya. generasi Z. Artinya kita juga harus bisa menyesuaikan diri gitu ya secara corporate apa sih sebetulnya kebutuhan mereka. Nah ini kan terus berimprove sehingga kita bisa sama-sama apa yang menjadi kebutuhan teman-teman juga berbanding lah ya dengan kebutuhan di corporate gitu ya. Itu sih Mbak Gaby. Yang penting prosesnya bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, Ya, betul. wah banyak sekali nih yang bisa kita share ke Brevers Pak Gading. Nah yang terakhir Pak Gading, dari resolusi yang tadi sudah Pak Gading sebutkan, kemudian teman-teman baik dari Brevers, dari tim agent, kemudian dari tim support dan operasional lainnya pasti juga memiliki resolusi tersendiri nih Pak dari masing-masing timnya. Nah, kalau tips and trick dari Pak Gading biar teman-teman Brevers ini bisa mencapai resolusi yang sudah ditetapkan tuh bagaimana Pak biasanya Pak? Oke. Yang pertama pasti kita harus komitmen ya Mbak. Artinya kita harus punya goals-nya dulu apa gitu ya, kemudian komit gitu ya. Komit itu tidak hanya saya komit gitu ya, tapi dijalankan, kemudian di plan, kita coba cek gitu ya. Yang paling penting dalam kita membuat resolusi adalah kontrolnya gitu ya. Kontrol itu kalau misalkan secara pribadi teman-teman bisa checklist gitu ya, apa aja sih yang sudah targetnya. Misalkan saya tahun 2024 saya mau jadi manajer gitu ya, untuk jadi manajer itu gue harus ngapain aja, itu di checklist, kemudian dimonitor mana yang belum saya lakukan. Contohnya misalkan saya harus best performance 3 bulan berturut-turut, let's say gitu ya. Atau saya juga harus hadir selama tidak boleh alpha, tidak boleh six selama sekian bulan gitu ya. Kan pasti kan teman-teman punya scorecard standarnya apa sih gitu ya untuk mencapai apa sih kayak tujuan tadi. Cuma balik lagi kalau pesan saya adalah kalau teman-teman hanya datang ke kantor nunggu gajian, ya saya rasa akan begitu saja. Cuma harapannya teman-teman itu punya mimpi, punya goals gitu ya. Apa sih yang harus teman-teman kejar? Oke, di level agent mungkin saya punya target tahun depan saya harus jadi TL, saya harus jadi QA, saya harus jadi RTFM misalkan gitu ya. Kemudian di level TL juga sama. Saya juga harus punya, even tidak diredikari ya teman-teman. Artinya semua punya personal target gitu ya. Tapi selama bekerja dari KT kita juga harus optimal, kita punya target apa yang harus kita capai sama-sama gitu sih. Yang paling penting adalah tadi checklistnya apa, kemudian dimonitor gitu sih Mbak. Karena kita punya plan sebagus apapun, kalau itu tidak dianalisa, kenapa tidak tercapai, kita tidak review gitu ya, kemudian tidak kita kontrol, ya dia akan sama aja hasilnya gitu. Tapi kalau kita sudah punya plannya, yang paling penting adalah di proses kontrolnya gitu, dari sisi checklist yang sudah kita buat sih Mbak. Wah, jadi sudah punya komitmen lebih dulu, kemudian nanti harus ada bisa dimonitor juga ya Pak, masing-masing checklist yang sudah Betul. disiapkan tersebut. Wah, cukup banyak yang bisa kita ambil nih dari pengalaman Pak Gading. Nanti Brevers juga bisa mengikuti jejak Pak Gading ya. Ya, sharing aja. Harusnya lebih bagus dari saya sih pastinya. Amin, Tambahin amin. dengan teknologi yang saat ini, gitu Ya, kan sudah berbeda teknologi. lah ya, gitu ya. Artinya Betul. zaman saat ini Teknologinya sudah semakin meningkat ya berubah. Pak Gading ya. Betul. Ya, terima kasih sekali Itu Pak lebih Gading baik ya atas. dari Ya, saya ya Mbak Gibi ya. amin, amin. Terima kasih Pak Gading. Pak Gading terima kasih sekali waktunya ya. Sama-sama Mbak Gibi. Di sela-sela kesibukan Pak Gading kita gangguin sebentar ya Pak ya. Thank you Mbak Gibi. Makasih Pak Gading, Sukses ya. selamat siang. Selamat siang, salam buat Brever semuanya, semangat Ya, ya. terima Thank you kasih Pak Mbak. Gading. Sama-sama.